Beberapa menit ke depan, PD akan segera dimulai. Eh, Mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk masuk dalam indah hadirat Tuhan. Tetapi sebelum persekutuan doa kita mulai, kita akan melihat sebuah tayangan berikut. Selamat menikmati hadirat Tuhan dan selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Halo Shalom, apa kabar semuanya? Mari kita boleh lambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan, kita sehat semua. Mungkin Bapak Ibu atau sahabat-sahabat Gloria yang belum menyalakan videonya, boleh yuk kita dibuka videonya. Jadi kita tahu teman-teman mungkin ada kenalan ini, ada teman ini gitu ya. Jadi nanti mungkin di akhir acara nanti kita bisa berfellowship bersama-sama. Puji nama Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan dan terlebih lagi untuk mendengarkan sabdanya. Tentunya Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Gloria tahu bahwa saat ini mungkin negara kita sedang PPKM darurat, tapi kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui online, tapi kita bersyukur kita boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, tetap dengan hati kita yang riang, tetap dengan hati kita yang gembira. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk tenangkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami saat ini. Di situasi yang sekarang pandemi masih tinggi Tuhan, tapi Kau kumpulkan kami kembali untuk bersama-sama bersekutu, untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Di saat kami tidak tahu kami harus kemana, kami percaya kami mempunyai Engkau. Itulah Tuhan yang menguatkan kami, itulah Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami dengan sepenuh hati ingin memuji Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpuji-pujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekali lagi kita boleh lambaikan tangan kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Dan Dia yang telah menyelamatkan kita, dan Dia juga yang telah memulihkan kita. Mari Bapak Ibu saya ajak bertepuk tangan mungkin di rumah. Jadi kita bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ingin menari bagi Tuhan, mari kita menari bagi Dia. Kasih
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar telah selamatkan kita, telah pulihkan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Yeay. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang selalu menyelamatkan kita, selalu memulihkan kita. Mari kita bersama-sama, kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Hidup yang diberi kita, Dia telah selamatkan kita, Dia telah pulihkan kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Gloria, kalau kita bicara tentang God have mercy, Tuhan yang berbelas kasih atau Tuhan kasihanilah kami, ya. Tentunya kita ingat dengan satu kisah tentang Bartimeus. Dia adalah seorang yang buta. Pada saat Tuhan datang ke Yeriko, Bartimeus mengetahui bahwa Tuhan datang ke Yeriko, dan saat itu juga dia berseru dengan lantangnya, dia berkata, "Tuhan, Anak Raja Daud, kasihanilah." Tetapi di situ orang banyak sekali. Karena orang berkerumun sehingga Tuhan tidak mendengar. Semakin kencang lagi dia berteriak, "Tuhan, Raja Anak Daud, kasihanilah." Dan orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tetapi semakin orang di sekitarnya menyuruhnya diam, dia semakin berteriak, "Yesus, Raja Anak Daud, kasihanilah." Dan pada saat dia berteriak, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan menyuruh dia untuk bangkit berdiri, dan Bartimeus yang buta itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan katakan bahwa iman Bartimeus yang menyelamatkan dia. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Gloria, mungkin saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Tapi saat-saat ini juga kita mengetahui
bahwa mungkin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang di lingkungan terdekat kita, mungkin saat ini mereka sedang sakit, atau mereka sedang membutuhkan pertolongan. Mari kita mau meniru seperti Bartimeus, karena tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya juga tak kurang tajam untuk mendengarkan seruan hati kita. Malam hari ini saya ajak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Gloria semuanya untuk kita juga mau meniru seperti Bartimeus. Kita mau berteriak pada Tuhan, Tuhan, Raja Anak Daud, kasihanilah. Yesus, Anak Daud, kasihanilah. Dan biarkanlah berbelas kasihan Tuhan boleh turun atas bangsa kita, atas hidup kita, atas orang-orang di sekitar kita, sehingga kesembuhan boleh terjadi, keselamatan boleh terjadi. Mari kita berhening sejenak. Kita mau sampaikan pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena pada saat kita bersyukur, mujizat boleh terjadi. Pada saat kita bersyukur, pemulihan boleh terjadi di hidup kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari dengan iman kita mau katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya tak kurang tajam untuk mendengarkan seruan hati kita. Tangan Tuhan tak kurang tajam untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu, Tuhan. Dan kami juga percaya ada mujizat pada saat kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya.
mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu. Ku menang, kami menang Tuhan. Ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan, saat kami bersyukur. Terima kasih Yesus, mujizat-Mu nyata, pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Terima kasih, kebaikan-Mu Yesus menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami takkan pernah berhenti untuk mengucapkan syukur kami Tuhan, karena pertolongan-Mu datang tepat pada waktu-Mu. Telinga-Mu Tuhan selalu mendengar seruan hati kami. Kami terus bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan di dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, jika saat ini tergerak untuk mengucapkan syukur kita, silahkan unmute dan kita mau bersyukur atas rahmat Tuhan, atas kebaikan-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau yang selalu membimbing kami, Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk Angelina yang semakin sehat, semakin pulih dari sakitnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menghadapi situasi-situasi saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan kami sekeluarga dari positif COVID. Hari ini kami boleh bebas, kami boleh negatif, dan kami boleh bersosialisasi lagi dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga yang lain. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu melindungi kami, menjaga kami selama kami berada dalam isolasi mandiri. Berkat-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Berdoa ya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini masih berjuang dalam sakitnya. Tuhan Yesus kiranya Kau sertai ya Bapa, Kau berikan roh penghiburan-Mu ya Bapa, dan pengharapan ya Bapa bahwa mereka semua bisa melalui ini semuanya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sumber segala sukacita selalu menguatkan dan meneguhkan ya Bapa. Dan kiranya apabila kami boleh memperoleh kesembuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk beberapa teman kami yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan ya Bapa, bahwa segala sesuatu terjadi atas rencana-Mu. Kiranya Engkau selalu pegang tangan mereka semua ya Bapa, keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka tetap mengalami kasih-Mu, biarlah mereka tetap dalam bersukacita walaupun itu tidak mudah. Dan biarlah kami sebagai teman-temannya ya Tuhan Yesus tetap dapat merangkul mereka semua teman-teman kami yang merasa kehilangan, sehingga mereka tidak merasa sendirian. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Benar ya Tuhan, ada mujizat pada saat kami bersyukur, pada saat kami menaikkan syukur kami. Engkau memberikan mujizat bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa dengan segala kesalahan,
baik itu perkataan maupun perbuatan kami. Kami teringat Tuhan dengan kisah wanita bersinah. Saat itu dihadapkan kepada Engkau Tuhan. Tetapi Engkau tidak menghukum sama sekali. Dan Engkau menyuruh dia untuk pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Dan seketika itu bertobatlah si wanita ini dan mengikuti Engkau. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, Tuhan. Kami manusia tidak jauh dari dosa, yang selalu kami ulang perbuatan dosa itu. Tetapi Engkau yang berbelas kasih, Tuhan, terus memberikan pengampunan bagi kami, mengangkat kami, Tuhan, untuk terus bangkit, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan hati kami. Kami mau memberikan pujian kami, Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Dan inilah keinginan kami, Tuhan, menyenangkan hati-Mu. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me, I give You praise. All that I adore is in You. Inilah Tuhan, kami berikan hati kami. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. Inilah keinginan kami, Tuhan, untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. This is my desire. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You. Ini yang kami punya hanya untuk-Mu, Tuhan. I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. Lord, I give You my heart, give You my soul. I live for
you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kami berikan hati kami Tuhan, memuliakan-Mu. Syukur bagimu Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami muliakan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Yesus. Saat ini ya Bapa, kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami sembah Yesus. Oh ya raya raya rase, sekiarana ya raya 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 raya, sekiara ya raya rase. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau, oh ya raya rase.
Sekiarana yara yara yara, oh yara yara se, sekiarana yara se. Mulia namamu Tuhan, kami agungkan Engkau, kami bersyukur bagimu. Sekiarana yara 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 yara. Mari kita agungkan Dia, kita mau sembah Allah Tuhan kita. Oh yara 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 yara. Orene yara 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 se. Sekiarana yara yara se. Kearana yara se. Kearana yara 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 yara. Oh yara yara se. Kearana yara 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 se. Haleluya, haleluya, haleluya. Yara yara yara. Oh yara yara se. Haleluya. Oh yara 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 yara. Sekiarana yara 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 kayara yara yara se. Mulia namamu Tuhan, mulialah namamu Yesus. Sekiarana yara 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 yara. Orene yara 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 se. Terpujilah Engkau, diagungkan namamu. Ora yara yara se. Sekarana yara 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 yara. Kayarana yara yara. Sekiarana yara yara. Orene yara 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 se. Kayarana yara sakayarana. Sekiarana yara yara. Kayarana yara yara. Mari kita sembah Dia dengan bahasa baru kita. Shekarakana yara pakayara papa 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 papa. Orakana yara takayara nayara yara shekirana yara pakana yara yara. Orakana yara sekirana yara pakayara nayara yara. Sakarana yara pakana yara 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 yara. Sakara takayara papa 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 yara nayara tata tata tata. Shekarana yara nayara sekarana yara. Sakara yara yara sakara yara yara sekirana yara. Sekirana yara sekira pakata yara. Jesus. Kana yara sakara yara mana yara. Mari kita sadari kehadiran Tuhan di dalam keheningan. Janganlah engkau takut, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Firman Tuhan.
Berdirilah tetap teguh di dalam pengharapan akan aku. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rasa damai yang boleh kami rasakan, untuk hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Dan malam hari ini kami juga bersyukur apabila kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui Ibu Ivon Taroreh Tuhan yang telah Kau hadirkan di tengah-tengah kami saat ini. Mari Bapa, biarkanlah Kau mengurapinya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan rencana-Mu, dan juga surat cinta-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah. Amin. Silakan Bu Ivon. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Boleh angkat tangan. Kita sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Kita disayang Tuhan. Selama pandemi ini sudah berapa lama ya? 16 bulan ya. Belas kasih Tuhan senantiasa tercurah atas kita semua. Amin. Kita boleh tetap sehat, walaupun mungkin ada yang terkapar, walaupun mungkin juga sudah waktunya untuk pulang ke rumah Bapa di surga, tetapi kita semua tetap merasakan betapa kasih Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, yaitu dengan tema God have mercy. Sebelum saya masuk, saya tidak akan baca firmannya, tapi kita lihat videonya supaya lebih jelas lagi, ya. Jadi sebentar video akan diputar, kita akan melihat bagaimana wanita yang berdosa, berzina. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Kita semua berdosa, tetapi kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Ya, silakan putar videonya, Adri. Kita tahu Tuhan begitu baik. Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Adik PD malam ini aku baru tahu. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Nah, Tuhan. belajar. Kamu nggak itu? Semua Jam orang berapa ya? berkumpul mengelilinginya. Lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya.
Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus menulis, apakah Anda tahu apa yang dia tulis? Ada yang tahu nggak apa yang dia tulis? Saya rasa tidak ada yang tahu ya. Tetapi kira-kira kalau kita melihat kok mereka bisa tahu wanita itu berzina? Kira-kira yang Yesus tulis apa? Ngintip nih. Dia ngintip kali, makanya kan ketangkap gitu ya, ketangkap basah. Kalau nggak kan dia nggak tahu. Jadi ngintip nih, kata Yesus. Itu hanya joke ya. Dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua kita pernah berdosa. Dan biarlah semakin hari kita mau menjadi semakin indah. Tetapi Tuhan memang datang bukan untuk orang yang baik. Tuhan dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, dia datang untuk orang berdosa. Dia datang untuk kita semua. Karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan kita, yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita tidak menyadarinya. Seringkali malah kita bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah. Ya ini ya, saya benar-benar, biasanya saya tidak pernah sampai sedih begini. Tetapi 2-3 hari ini saya sedih banget. Karena apa? Teman-teman saya yang terkena dipanggil pulang Bapa di surga dengan begitu cepatnya. Bahkan ada yang satu, siang-siang saya masih WA dengan tantenya. Oh, nggak apa-apa, cuman dia memang suka ketakutan. Tiba-tiba malam-malam udah dengar nggak ada. Saya kaget sekali. Begitu cepatnya Tuhan memanggil. Yang lain lagi juga, tolong dukung doa. Lagi ada di ICU. Waduh, 2 hari lagi sudah tidak ada. Teman saya juga, tolong. Nggak dapat rumah sakit. Keliling-keliling nggak dapat. Akhirnya dapat di IGD. Di kota lain, malah di Tangerang. Tapi besoknya dengar malah sudah dipanggil pulang lagi Bapa di surga. Saya sungguh-sungguh katakan, Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap hari saya hanya berdoa, biar belas kasihan-Mu senantiasa turun atas kami semua, atas teman-teman kami, saudara-saudara kami, semua Tuhan belas kasihan-Mu turun.
Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi mereka. Tapi di sini kita melihat orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, ketika dia menemukan wanita ini berzina, apa yang dia lakukan? Memang mudah banget ya bagi kita untuk menghakimi. Kadang-kadang kita saja kalau melihat orang COVID, ada yang menghakimi, oh itu sih soalnya jalan-jalan, oh itu sih soalnya nggak pakai masker. Kita menghakimi, kita menunjuk kesalahan orang, kita berkomentar gampang sekali. Tapi di sini kita belajar. Kita tidak mau berkomentar tentang orang lain, menghakimi orang lain, tapi kita belajar melihat pada diri sendiri. Diri kita sendiri yang kita lihat. Karena di dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan, selumbar di mata saudaramu kau lihat. Ya, selumbar itu kan kecil banget di mata. Tapi balok tuh kayak balok salib itu yang ada di matamu sendiri, engkau tidak ketahui. Gimana tuh coba? Yang gede saja salahmu sendiri engkau tidak lihat, tapi salahnya orang lain engkau lihat. Kita seringkali seperti itu. Tetapi mari kita belajar. Kita belajar lewat firman ini. Ada 3 K yang kita mau pelajari. K yang pertama yaitu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah itu kasih. 1 Petrus 4 ayat 8 juga mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita tahu Allah itu memang kasih. Dan kita tahu memang Allah itu selalu tidak pernah meninggalkan kita. Karena di dalam ayat 7 tadi dikatakan, siapa yang tidak berdosa, lempari batu pertama pada orang wanita ini. Siapa yang tidak berdosa, lempari. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikatakan seperti itu, mereka mulai melihat pada dirinya. Aku juga berdosa. Aku juga berdosa. Sehingga mereka satu persatu pergi. Yesus tidak menghukum, tetapi Yesus mengampuni. Ya, kalau manusia gampang sekali tidak mengampuni, tetapi Yesus mengampuni. Kita harus belajar, disakiti seperti apapun, kita harus belajar mengampuni. Dalam dunia ini banyak hal. Dalam pekerjaan kita bisa disakiti. Dalam pelayanan kita bisa disakiti. Dalam keluarga kita bisa disakiti. Tetapi kita belajar tetap Allah itu kasih. Kita juga harus memiliki kasih itu. Kita harus memiliki kasih itu. Dengan apa? Tidak membalas. Sehingga tidak ada dendam. Tidak ada iri hati. Tidak ada sakit hati. Mengampuni suami, istri, anak-anak, saudara mungkin, teman pelayanan mungkin, teman pekerjaan, partner pekerjaan. Semuanya kita harus ampuni. Saya teringat ketika saya juga disakiti ya dalam pekerjaan. Saya dulu belajar. Dan saya katakan, Tuhan saya mau belajar. Memang kita semua diproses. Kita semua dibentuk oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kalau kita mau berpikir dengan pikiran manusia, kita tidak bisa mengampuni. Tetapi kalau kita mengambil pikiran Tuhan, mindset-nya Tuhan, kita ganti mindset kita dengan mindset-nya Tuhan, itu gampang. Gampang kita laksanakan. Karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan ketika saya juga mengalami, saya tadinya juga berpikir, loh, yang salah tuh bukan aku. Yang salah tuh temanku yang berbuat sampai aku jadi begini gitu ya kan. Sehingga perusahaannya tutup. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Ampuni. Sehingga ketika urusannya sudah beres, saya langsung pegang tangannya. Saya katakan, ampuni saya kalau ada kata-kata, ada perbuatan yang saya lakukan. Yang disalami kaget nggak?
kaget banget. Karena dia tahu semua ini karena dia. Tetapi ketika saya melakukan itu, apa yang saya alami? Saya rasanya plong. Saya rasanya, wah, terbebas. Nggak mikir-mikir lagi. Tadinya mikir air susu dibalas dengan air tuba. Itu yang sering ada di pikiran saya dulu. Karena saya membantu dia banyak sekali. Sertifikat saya pinjamkan untuk dia. Pinjam di bank. Sampai segitunya. Tetapi saya katakan, Tuhan, saya menang. Terima kasih Tuhan. Saya boleh tidak bersungut-sungut. Saya boleh belajar bahwa Engkau memang penuh kasih. Dan saya memang harus belajar supaya saya boleh naik tingkat. Kita semua diproses ya, lewat ujian-ujian dalam hidup kita ini supaya kita semakin naik tingkat. Iman kita semakin tinggi, semakin hari. Jadi, Yesus tidak menghukum tapi mengampuni. Kita juga belajar. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, kita belajar untuk menerima, mengampuni. Dan Yesus melakukan itu semua karena dia sungguh mengasihi kita. Dia hadir di dunia ini untuk menampakkan kasih-Nya. Untuk menampakkan kasih-Nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dia sudah begitu kasih. K yang kedua, yaitu kerendahan hati. Kita harus rendah hati. Kita tidak bisa katakan, wah, itu bukan salah saya. Gengsi dong, harus mengampuni. Tidak. Tapi kita belajar kerendahan hati. Kita harus bertobat dari setiap apapun kesalahan yang kita lakukan. Begitu banyaknya dalam firman Tuhan yang mengatakan orang yang bertobat sungguh-sungguh mendapatkan kasih Tuhan. Ya, seperti Sakius. Ya, pemungut cukai yang kaya raya. Dia mau bertobat. Dia mau sungguh-sungguh mengembalikan apa yang sudah dia lakukan kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus sebagai pengikut Kristus, yang penganiaya pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Yusuf, ya kan, karena kesetiaannya, ketaatannya, memang awal-awalnya tidak enak. Kita semua memang diproses. Ya, kita tidak tahu kadang-kadang apa yang harus kita alami, tapi kita belajar untuk tetap bersyukur. Bersyukur apapun yang dialami. Saat pandemi ini, kita semua juga belajar untuk senantiasa bersyukur. Biasanya bisa kemana-mana, bisa kemana-kemana. Sekarang kan nggak bisa, harus di rumah. Bersyukur. Apapun yang kita hadapi, bersyukur. Ya, saya belajar untuk oh Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku belajar untuk bersyukur. Ya, aku belajar untuk sungguh-sungguh rendah hati, menerima apapun yang terjadi. Sadar akan kekurangan-kekurangan. Bercermin pada firman Tuhan. Karena Matius 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah daripadaku, kata Yesus. Sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Kita belajar dari Yesus. Karena Yesus sudah bilang, marilah padaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan kau akan mendapatkan kelegaan. Ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, kuk yang ada, yang kita alami saat ini, walaupun seberat apapun, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kuk itu menjadi ringan. Walaupun sebenarnya kalau dipasangin kuk tuh nggak enak banget. Ya, kita pun kalau mengalami hal-hal yang tidak enak memang. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kuk itu menjadi ringan. Jadi muka kita ini tetap bisa tersenyum.
hati gembira adalah obat. Ya, jangan bersungut-sungut. Apa saja yang terjadi, lakukan dengan sukacita. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Jangan bersungut-sungut, ya. Kita belajar semuanya. Dan apalagi dalam masa pandemi ini, banyak sekali hal-hal yang berubah total, ya kan? Hidup kita pun berubah. Ya, semuanya berubah. Coba tadinya kita bisa offline, sekarang harus online. Tadinya kita bisa pergi, sekarang nggak bisa pergi. Tadinya kita santai, sekarang kita harus berjaga-jaga. Minum vitamin, minum ini, waduh, segala macam. Tapi kita semua mau datang dengan segala kerendahan hati. Kita mau bercermin. Sehingga kalau kita melihat ke belakang, masih ada nih yang salah dalam hidupku. Kalau kayak saya dulu, masih banyak nih yang salah. Masih suka ke dukun, bawa teman, masih suka dulu saya bangga banget ya, ada seorang bapak yang ya memang karena Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya saya juga kalau tidak mengenal Allah, saya bisa binasa. Tapi puji Tuhan karena kasih-Nya Tuhan, saya boleh ada di hadapan Anda sekalian saat ini. Jadi dulu saya percaya banget sama Bapak ini. Saya dikasih, tiap kali habis saya dikasih sebotol minyak. Minyak kelapa yang dia buat, katanya ini untuk menyembuhkan, ini untuk pokoknya apa aja. Kalau kamu rasa nggak enak, minum aja katanya 1 sendok. Itu yang saya pegang. Saya bukannya memegang Tuhan Yesus, tapi saya pegang minyak itu. Ini yang salah. Tapi ketika saya mengenal firman Tuhan, dengan jujur, dengan rendah hati saya katakan, Tuhan ampuni saya. Apa yang sudah saya lakukan merupakan kekejian di matamu. Apa yang saya lakukan merupakan sesuatu yang jijik di hadapanmu. Aku mau tinggalkan. Sampai anak saya dulu sakit demam berdarah, kasih minum minyak ini sembuh, saya bilang gara-gara Bapak itu kasih minyak anak saya sembuh. Coba. Bukan yang karena Tuhan Yesus. Karena saya tidak mengenal. Belum mengenal secara pribadi. Karena dulu tidak pernah baca firman Tuhan. Tetapi sekarang kita semua, saya percaya saya tiap hari misa ya. Saya bersyukur ketika Pentakosta, ada novena Pentakosta, saya bisa ikut misa offline setiap hari. Ada di biaranya bekas Romo Halim. Jadi setiap hari saya offline dengan ada 3 pastor yang sekarang sakit dan 1 sudah meninggal. Itu Pastor Sarto, kemudian ada Pastor Lukas dan Pastor Agus. Dan ada beberapa saja. Hanya sedikit saja, tidak boleh ada banyak orang. Itu tiap hari kami offline. Sampai akhirnya sebelum mereka sakit, saya juga sudah agak jarang-jarang datang dan saya selalu katakan, kok kayaknya males ya mau pergi. Dan hari itu hari terakhir saya pergi, terus besoknya saya bilang, Yopi, kita nggak usah pergi lagi ya. Nggak tahu kenapa tuh saya rasanya nggak enak gitu. Sehingga kami tidak pergi. Dan ternyata besoknya ada di WA, jangan datang dulu karena kami pada flu katanya. Ternyata bukan flu, COVID. Saya bersyukur. Kenapa? Saya masih duduk di belakangnya pastor itu. Tetapi kami dilindungi oleh Tuhan. Mereka semua itu kena. 1 bahkan Romo Sarto itu meninggal ya berapa hari yang lalu. Masih terkapar lagi Romo Lukas dan Romo Agus. Kami masih bawa dalam doa supaya Tuhan sembuhkan mereka. Hidup kita memang ada di tangan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk setiap apapun kita mau katakan, Tuhan, Engkau punya rencana. Engkau punya kuasa atas diri kami masing-masing. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mau datang padamu. Mau tinggalkan hidup kami yang lama. Masa COVID ini lebih baik kita semua berjaga-jaga.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi semua harus berjaga-jaga. Kalau kita mendengar cerita dan mendengar berita yang mengagetkan, itu jalannya begitu cepat. Tetapi mari kita mau mengampuni, nomor satu. Karena banyak sekali orang tidak bisa mengampuni. Ya, banyak sekali orang masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, marah-marah. Sudah pandemi begini, mari kita berbaik-baikan, ya. Jangan kita marah-marah. Saya setiap pagi setelah misa pagi itu ada metode dari siapa ya, dari dokter Andreas sama dokter siapa tuh yang dokter kelamin itu. Jadi kami setiap pagi itu ngikutin metode itu. Dalam metode itu dikatakan nomor satu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasrah. Pasrah, jadi belajar pasrah. Habis pasrah, apa yang harus kita lakukan? Habis pasrah, kita kemudian menarik nafas. Kalau kita menarik nafas kan saya selalu menarik nafas, Yesus, ya, Yesus. Setelah itu apa? Dia katakan hati gembira adalah obat. Jadi Anda kitik-kitik tangannya sendiri katanya. Kitik-kitik tangan sendiri. Saya kitik-kitik tangan sendiri sampai saya kitik-kitik ketiaknya Yopi. Dia geli banget kan. Jadi kami berduaan ketawa-ketawa. Hati gembira adalah obat. Lalu pegang mana bagiannya yang sakit supaya jadi sembuh. Pagi-pagi itu kelihatannya simpel banget. Tapi itu benar-benar membuat hati gembira. Ya kan? Hati gembira gimana caranya? Itu tadi kitik-kitik. Jadi saya suka kitik-kitik Yopi supaya dia ketawa. Saya bilang hati gembira adalah obat. Jadi itu memang metode sederhana sekali tapi benar-benar bagus. Nah, kita pun di dalam ayat 11 dikatakan, aku pun tidak menghakimi engkau. Ya wanita tuh udah benar-benar tersungkur, udah nggak bisa apa-apa, dia udah tahu dia salah. Tapi dia katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Dia menerima belas kasih Tuhan. Dia menerima kasih sayang Tuhan yang tidak dapat kita beli dengan apapun. Dia bayar kita dengan darahnya yang mahal. Jadi dia sungguh-sungguh merasakan betapa Tuhan itu mengasihi dan mencintai wanita ini. Kita menyadari saat ini pun Tuhan mengasihi kita semua. Apapun yang Anda alami, apapun yang Anda saat ini sedang jalani, Tuhan mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh mau mengampuni. Ketika kita bersalah, dia hadir saat ini, dia mau mengampuni apapun yang kita lakukan. Tinggalkan semuanya itu. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa lagi. Lalu yang ketiga apa? Kesempatan. Wanita ini walaupun dia berzina, ketahuan, tapi lewat ketahuannya itu malah dia diselamatkan. Kalau nggak ketahuan, mungkin dia berzina terus. Kita pun kadang-kadang ketahuan ya salahnya. Saya pun juga bersyukur ketika teman saya salah itu saya tahu, ya kita malah menjauh. Ya, jadi Tuhan pun seperti itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita ketahui, tapi Tuhan di balik semuanya itu dia memberikan yang terbaik. Kesempatan, andalkan Tuhan dirinya. Ya, dalam Galatia dikatakan bahwa dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan ada kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Berbuat baik saja. Saya ada teman yang di luar kota yang kehilangan anaknya. Saya tidak dapat berbuat baik apa-apa kan karena jauh. Tapi saya punya teman juga yang ada restoran. Saya bilang, tolong dong kirimin makanan. Dia kaget. Aduh, jauh-jauh katanya masih ingat. Memang mereka kan karena sedihnya juga nggak mikir-mikir kan mau masak apa-apa kan. Tapi itulah apa yang kita bisa perbuat, kita perbuat. Di lingkungan kami ini pun ada yang kena COVID satu keluarga. Sehingga Bapak, Ibu, dan anak. Lingkungan kami ini bagus banget.
Jadi ibu-ibu langsung buat jadwal. Hari ini siapa, hari ini siapa, hari ini siapa. Jadi setiap hari ada yang mengirimkan makanan. Dan mereka sungguh-sungguh merasakan tangan kasih Tuhan lewat orang-orang di sekitar. Jadi kita harus menjadi tangan kasihnya Tuhan. Ya, lewat apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi, dan apa yang dapat kita perbuat. Ambil kesempatan itu untuk kita berbuat baik. Perempuan ini juga mengambil kesempatan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi kita juga mau mulai dari hari ini, mulai dari malam ini, kalau ada yang masih mengganjal dalam hatimu, serahkan pada Tuhan. Lepaskan semua pengampunan. Berikan jika ada marah-marah, ampuni, minta ampun pada suamimu, pada anak-anakmu, pada orang tuamu, minta ampun. Kalau kita sudah minta ampun itu rasanya pelong ya. Tapi kalau kita belum minta ampun, kita masih mengganjal. Mungkin di dada kita ini masih rasanya panas gitu ya. Tapi ketika kita kata, Pak ampuni ya, tadi maksudnya begini-begini, selesai. Ma ampuni ya, tadi aku gini-gini, aku tadi salah ngomong, apa aku tadi kasar, selesai. Hal-hal kecil dalam hidup kita, mari kita mau lakukan. Mungkin juga terhadap teman. Apapun yang terjadi, kita tetap harus bersyukur. Dan kita lihat ke depan. Tuhan Yesus bilang mulai dari sekarang. Bukan mulai dari dulu. Mulai dari sekarang, terus ke depan. Ya, jadi jangan lihat-lihat lagi yang di belakang. Yang di belakang sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi lihat ke depan. Kita buka lembaran baru bersama dengan Yesus. Kita pergi dengan sukacita. Wanita itu pergi dengan sukacita. Ya kan? Dia sungguh-sungguh merasakan belas kasih Tuhan. Injil hari ini juga menantang dan mengundang kita untuk kita mau mengampuni orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang bersalah pada kita. Yesus, dia berkuasa. Yang penting banyak orang bilang, aku nggak bisa tuh ngampuni. Saya juga dulu bisa ngomong begitu, saya nggak bisa mengampuni. Tapi ketika kita minta kuasa dari Tuhan, kemampuan, kekuatan dari Tuhan, pasti bisa. Ya, karena bersama dengan Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mengapa kita tidak bisa? Karena seringkali kesombongan, gengsi kita, itu yang menghalangi, yang menghambat untuk kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang penuh kasih. Ya, Allah yang benar-benar berbelas kasih. Dan kita juga mau datang dengan segala kerendahan hati ketika kita juga menyadari kita orang berdosa. Dan ambil kesempatan. Kayak yang ketiga, ambil kesempatan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi ambil kesempatan itu. Supaya kita sungguh-sungguh menikmati hidup damai, sukacita, kelegaan, kebahagiaan dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Dia hadir dalam pengampunan. Pada saat kita mau melakukan pengampunan, Dia hadir memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita semua. Kasih, kerendahan hati, dan juga kesempatan. Kalau kita melihat dunia ini ngeri, ya. Kemarin itu Yopi kasih lihat saya video di India, mungkin itu di pedalaman kali ya. Itu mayat-mayatnya itu
karena tidak bisa lagi dikubur, tidak ada lagi orang yang mengubur, itu dimakan burung. Supaya bisa cepat dimakan burung, itu malah baju-bajunya itu dibuka-bukain. Daging-daging malah disayat-sayatin supaya cepat. Mungkin supaya jangan bau kali ya. Supaya cepat dimakan burung. Saya bilang, aduh ngeri banget. Sampai seperti itu. Kalau kita kemarin saya nonton di TV juga saya lihat, aduh itu mayat-mayat di gang-gang rumah sakit banyak banget. Nggak ada orang lagi yang bisa menanganinya. Di kuburan ambulans ngantri banyak banget. Kita minta belas kasih Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Tuhan, inilah hidup kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan lagi berpikir, aku masih punya kesempatan. Nanti baru mau bertobat. Tidak. Saat ini, seperti wanita yang berzina, kita mau sungguh-sungguh tersungkur di kaki Tuhan. Jangan seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat yang hanya menghakimi, yang mau mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Kita tidak mau mencari itu. Tapi kita mau mencari Allah yang penuh kasih, yang sungguh mengasihi kita semua. Dan kita percaya seluruh hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh menyadari bahwa Engkau sungguh mengasihi kami satu persatu. Tuhan, walaupun kami online, saat ini sentuh kami semua Tuhan. Jamah kami semua Tuhan dengan kasih-Mu. Jika masih ada yang tidak berkenan di hadapan dalam hati anak-anak-Mu, tolong Tuhan Yesus. Bila mereka datang dengan kerendahan hati, mereka mau mengambil kesempatan yang Kau berikan karena kasih-Mu yang luar biasa yang dia alami saat ini. Lepaskan semua pengampunan. Lepaskan semua dosa-dosa. Lepaskan semua kesalahan-kesalahan-Mu. Dan Allah yang penuh kasih datang menghampiri-Mu, memeluk-Mu, menerimamu dengan tangan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah jamahan-Mu boleh dialami oleh anak-anak-Mu. Mereka mengalami dari hatinya mengalir kasih-Mu, mengalir damai-Mu, mengalir sukacita-Mu. Alirkan Tuhan, kami ingin merasakan Engkau yang penuh kasih. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ini untuk Engkau pakai bagi kemuliaan dan kepujian nama-Mu saja. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Untuk itu kami mau belajar supaya kami diproses dan kami boleh, iman kami boleh semakin diuji dan kami boleh semakin tingkat lebih dekat lagi dengan Engkau. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesetiaan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar dan kami pasti menang bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Suara Andre masih mute kayaknya. Masih mute. Masih belum nyala, Andre. Pak Andri masih belum nyala.
Ada sedikit kesalahan teknis, mari kita tetap tenangkan hati dan kita tetap Cek 1, berdoa. 2, 3. Ya, silakan Dre. Terima kasih Tante Yvonne untuk firman-Nya yang menguatkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kasih-Nya dan kita harus belajar untuk kerendahan hati dan juga mengambil kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, kita mau tetap dalam suasana doa. Kita mau naikkan doa-doa yang setelah disampaikan, yang akan disampaikan dari sahabat-sahabat Gloria. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi Papi Hardian Ruslim, mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-77 tahun. Tuhan telah menyertai dia, Tuhan telah menjagai dia, dan biarkanlah ya Tuhan di ulang tahunnya, Kau juga memberikan kesehatan, Kau memberikan anugerah-Mu bagi Papi Hadrian Ruslim. Kami juga berdoa Tuhan, mohon penerangan Tuhan dan pasangan hidup untuk Saudari Ratna, biarkanlah Tuhan boleh memberikan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari COVID, untuk Bumiata, Suraja, dan Grace, untuk Gilberta dan Stephen, untuk Ibu Justine, dan juga Ibu Mirna dari PD Haleluya. Mari Tuhan, biarkanlah belas kasihan-Mu Tuhan boleh memenuhi kehidupan mereka semua, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh pulih Tuhan dari penyakit COVID-19 saat ini. Berikan kekuatan-Mu, berikan juga kasih-Mu Tuhan, dan biarkanlah hati mereka boleh menjadi hati yang gembira, sehingga mereka boleh pulih lebih cepat Tuhan di dalam sakitnya. Kami juga berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan untuk Santi, Fitri, Louis, Maria Widowati, Gilbert, Shirley, Henny, Ambar, juga dari sakit COVID-nya ya Bapak. Engkau adalah tabib yang ajaib, yang sanggup memulihkan dan juga menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Kami mohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Untuk para tim PDKK Gloria juga Tuhan yang saat ini juga sedang melakukan pemulihannya dari COVID. Kami berdoa untuk Roli, untuk Lilin, untuk Nolan, untuk Andai, untuk Bu Yana, untuk Vincent, dan juga untuk Astri Tuhan. Kami juga mohon Tuhan belas kasihan-Mu dan pemulihan-Mu boleh hadir di tengah kehidupan mereka. Kami juga masih berdoa Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan dari penyakit COVID saat ini yang diminta oleh Ibu Grace Vinata, untuk Tan Cheng Bin dengan dua orang putra, untuk Eva Winata dan Ignatius, untuk Cherry dan Edo, untuk Weni, untuk Hari Chong, dan Veronica Liani. Tuhan, kami juga mohon kesembuhan bagi mereka semua dan juga pemulihan bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan dari Pak Steve yang saat ini juga sedang sakit flu dan batuk, yang diminta oleh istri tercinta Tante Maria Supit. Maria Bapa, biarkan Engkau juga memberikan kesembuhan bagi Om Steve dari sakitnya, sehingga ia boleh beraktivitas kembali. Kami juga berdoa
untuk Ibu Dewi Riri yang habis jatuh Tuhan, dan saat ini bahunya retak. Kami juga mohon kekuatan dan juga pemulihan Tuhan, sehingga bagian-bagian badannya yang saat ini sedang sakit, Tuhan Kau boleh pulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Listi, yang berdoa untuk Elsa, agar mendapatkan pekerjaan Tuhan yang sesuai dengan keinginannya. Tapi kami juga percaya Tuhan Kau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Lapangkan jalannya Tuhan, sehingga ia boleh memperoleh pekerjaan. Untuk Serafina yang saat ini juga merindukan buah hatinya Tuhan, sehingga juga Kau boleh menurunkan belas kasihan-Mu Tuhan, dan juga rahmat-Mu ke pasangan Serafina dan suaminya, sehingga boleh memperoleh keturunan di dalam hidup mereka. Dan untuk suaminya, biarkan Kau juga boleh dekatkan dengan Engkau Tuhan, sehingga ia merasakan kasih-Mu. Dan terakhir kami juga berdoa untuk keponakan dari Ferry yang baru saja menghadap-Mu Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, mari bukakan pintu kerahiman-Mu untuk dia, jagai dia Tuhan, dan biarkanlah ia sampai ke gerbang surga-Mu. Untuk doa-doa ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, masih banyak doa-doa yang tidak bisa kami ungkapkan, yang ada di dalam hati kami masing-masing. Kami mohon ya Bapa, Kau sendengkan telinga-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan, untuk menolong mereka semua, dan berikan iman bagi mereka dan pengharapan bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat yang sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau telah menguatkan kami juga dengan firman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan kembali. Dan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Inilah persembahan yang terbaik Tuhan, yang ingin kami berikan kepadamu, karena Engkau terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Mari kita iringi persembahan. Kita mau nyatakan bahwa betapa baiknya Tuhan kita, dan kita sebagai manusia berdosa telah diselamatkan dengan Yesus wafat di kayu salib bagi kita semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari kita lambaikan tangan kita. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana. Terima kasih. Mohon waktunya untuk mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih Tante Yvonne yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya sehat selalu dan semakin diberkati Tante. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah join PD online pada malam hari ini. Terima kasih untuk tim pujian, Ko Andri dan Ko Franky, tim host dan co-host, dan juga tim doa. Gloria pada bulan Juli mengambil tema besar Kind and Generous. Kita sama-sama belajar di bulan ini lebih dalam lagi mengenal pribadi Yesus yang penuh kasih dan murah hati. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali di Full Praise and Worship dengan tema Unlimited Love. Kita sama-sama merasakan begitu dalam besarnya kasih Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Bro Beni Dwi Nugroho dan juga ada kesaksian dari Bro Anthony Sulistyo. Kita PD seperti biasa hari Kamis jam 7 malam dan open room jam setengah 7 malam. Dan bagi sahabat-sahabat Gloria yang memiliki flyer seperti ini via WhatsApp, bisa langsung klik logo Zoom yang ada di kanan bawah atau scan QR untuk dapat terhubung langsung masuk ke dalam Zoom. Dan bagi sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa, yang ingin doanya didoakan saat acara PD berlangsung, atau melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, silahkan WhatsApp Cilike di nomor yang ada di layar, maksimal Kamis jam 6 malam. Tolong dicatat, maksimal Kamis jam 6 malam. Jadi teman-teman yang ingin doanya didoakan saat PD, bisa menghubungi Cilike WhatsApp, maksimal Kamis jam 6 malam. Untuk setiap wujud doa yang masuk lewat jam tersebut, akan dibacakan pada PD Kamis minggu depan. Dan sosial media, Gloria memiliki Instagram dan YouTube. Untuk Instagram, silakan di-follow di @pdpkkgloria dan akan kami fallback. Untuk YouTube, silakan di-search di PDPKK Gloria. Mohon di-like video-videonya. Boleh di-share ke teman-teman yang belum menyaksikan PD pada malam hari ini. Silakan isi komen, tulis isi kesan dan pesannya selama mengikuti PD. Dan jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya untuk setiap video-video terupdate dari kami. Dan berikutnya, Gloria mempunyai acara baru yang pastinya seru. Gloria akan live Instagram bersama tokoh-tokoh yang menginspirasi. Dan sebagai tema yang pertama adalah My Body, My Way. Kita akan membahas mengenai tato, tindik, dan lain-lain. Dan yuk kita cari tahu di Instagram Gloria, di @pdpkkgloria. Acara akan dipandu oleh Bro Selo sebagai koordinator PDPKK Gloria. Dan bintang tamu kita ada Doni Ferdian, founder dari Baik.tv, dan juga ada Feli Sumaiku, yaitu radio announcer Hard Rock FM Jakarta. Dan catat acaranya, kita akan live pada hari Jumat 16 Juli jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya, Kamis 16 Juli jam 9 sampai jam 10 pagi live di IG PDPKK Gloria. Revisi ya, 9 sampai 10 malam. Iya. Sekian pengumuman, terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih Andre untuk pengumumannya. Jadi diingatkan kita punya acara baru namanya Glow Live ya. Glow Live. Kalau pagi-pagi namanya glowing, kalau malam namanya Glow Live. Jadi ada glowing, ada Glow Live ya. Jadi jangan lupa tanggal 16 Juli kita bersama-sama lihat di Instagram. Jadi kalau belum tahu Instagramnya, ayo sekarang mulai di-add Instagramnya, di-follow, biar nanti di-fallback oleh Glomin. Terima kasih sahabat-sahabat Gloria, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita mau bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk berkumpul bersama-sama sebagai saudara seiman untuk memuji Engkau, memuliakan-Mu, dan juga terlebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Yvonne yang sudah menjadi perpanjangan tangan-Mu pada hari ini Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa untuk kesehatannya, begitu juga untuk Pak Yopi dan juga keluarga. Untuk kasih-Mu Tuhan boleh melimpahi mereka semua. Biarkanlah Kau membuat mereka heran dan lebih heran lagi atas karya-Mu di dalam hidup mereka. Untuk kami semua Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk menjagai kami di saat-saat ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk minggu-minggu berikutnya bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat. Jagai kami, lindungi kami Tuhan, dan juga untuk esok hari sehingga kami boleh beraktivitas di dalam bimbingan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau nyatakan kembali bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan bagi hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bro Andri, Bro Frankie, Tante Yvonne, dan sahabat-sahabat Gloria. Thank you banget malam hari ini atas kehadirannya. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan di malam pujian penyembahan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap setia melayani Tuhan. Silakan di-unmute, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar sebelum kita tutup roomnya. Silakan, monggo. Terima kasih. Ini Kopil, thank you. Teman-teman, terima kasih. Tuhan berkati. Tante, thank you ya. Salam Om Tante. Ya, Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Sangat memberkati loh.